Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita diberi ilmu atau mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu ibu telah menyampaikan tentang kewajiban suami istri. Nah, sekarang masih dalam pembahasan pernikahan ya, yaitu materinya hikmah pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Cepri duadi Bapak nikah dan anak teges Bapak berasti ka anjen kanggo anjen nganggo mas kawin seperangkat alat sholat ditambah perhiasan emas 60 gram dibayar kontak. Terima abdi nikah sareng kawina Gasti binti mas kawina seperangkat alat sholat sareng perhiasan emas 60 gram dibayar kontak. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah suatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain. Di bawah ini dikemukakan beberapa hikmah pernikahan. 1. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhannya tergantung kepada wanita, demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, hikmah pernikahan itu adalah dapat melahirkan keturunan yang baik. Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan soleh. Anak yang soleh adalah idaman semua orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang soleh akan selalu mendoakan orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila telah mati anak cucu Adam, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, dengan pernikahan agama dapat terpelihara. Menikahi perempuan yang solehah, bahtera kehidupan rumah tangga akan baik. Pelaksanaan ajaran agama, terutama dalam kehidupan keluarga, berjalan dengan teratur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang solehah. Mempunyai istri yang solehah berarti Allah menolong suami istri tersebut melaksanakan setengah dari urusan agamanya. Beliau bersabda, yang artinya, barang siapa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala istri yang solehah, maka sungguh-sungguh Allah telah menolong separuh agamanya. Maka hendaklah ia memelihara separuh yang tersisa. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat, hikmah dari pernikahan adalah pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita. Wanita adalah teman hidup yang baik, karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita secara baik dan terhormat. Sesudah menikah, keduanya harus memperlakukan dengan menggauli pasangannya secara baik dan terhormat pula. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'din fankihuhunna biidni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghairu musafihati wala muttakhidani akhdan fa idza ahsana fa in ataita bi fahishatin fa alaihinna nisbun ma 'alal muhsanati minal 'adzab dzalika liman khasyiyal 'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, dan barang siapa di antara kamu atau orang merdeka yang tidak cukup pembelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimanannya sebagian kamu adalah sebagian yang lain. Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin Tuhan mereka, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri. Bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.
Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita lain, mereka yang bersuami, atau kebolehan mengawini budak. Itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan, menjaga diri dari perbuatan zina di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 25. Yang kelima, hikmah dari pernikahan itu adalah pernikahan dapat menjauhkan perzinaan. Setiap orang, baik pria maupun wanita, secara naluriah mempunyai nafsu seksual. Nafsu ini memerlukan penyaluran dengan baik. Saluran yang baik, sehat, dan sah adalah melalui pernikahan. Jika nafsu birahi besar tetapi tidak mau nikah dan tetap mencuri penyaluran yang tidak sehat, tidak susila, dan melanggar aturan agama, maka dapat terjerumus ke lembah perzinaan atau pelacuran yang dilarang keras oleh agama. Untuk menghindarkan diri dari kenistaan itu, agama membuka pintu penyelamat berupa lembaga yang suci, yaitu pernikahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Untuk materi sekarang masih dalam masalah pernikahan, yaitu tentang talak dan rujuk. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, artinya melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan menurut istilah adalah melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan. Sebenarnya talak itu dibenci oleh Allah, tetapi hal tersebut dibolehkan oleh syariat agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW, sesuatu yang halal yang amat dibenci oleh Allah ialah talak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. 1. Lafaz talak. Perkataan yang dipakai untuk mentalak istri ada dua macam, yaitu sebagai berikut. A. Sarih atau terang, yaitu kalimat yang jelas mengandung maksud memutuskan ikatan perkawinan. Seperti seorang suami mengucapkan, "Saya ceraikan engkau." Mengucapkan kalimat ini tidak perlu dengan niat. B. Kinayah atau sindiran, yaitu kalimat yang masih ragu-ragu atau tidak jelas berarti cerai. Seperti suami mengatakan, "Pulanglah engkau ke rumah keluargamu," atau "Pergilah kamu dari sini." Kalimat ini kalau dikaitkan untuk menjatuhkan talak, barulah menjadi talak. Yang kedua, bilangan talak. Seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya apabila dia di dalam rumah tangga tidak didapatkan ketentraman dan tidak ada lagi jalan keluarnya. Talak ini dapat diberikan sampai 3 kali. Talak 1 atau talak 2 masih boleh rujuk atau kembali sebelum habis iddahnya, dan boleh nikah kembali dengan akad baru sesudah iddah. Adapun talak 3 tidak boleh rujuk atau nikah kembali kecuali apabila si perempuan itu telah menikah dengan laki-laki lain dan ditalak pula oleh suaminya. Yang kedua, atau hal ini jangan sampai direncanakan sebelumnya, karena pernikahan bukan main-main. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 230. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in dhanna ayyuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Artinya,
Kemudian jika si suami mentalaknya atau sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sehingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya atau bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali. Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, ditinjau dari apakah suami boleh rujuk kembali dan apakah suami boleh kawin kembali dengan istri yang telah ditalaknya. Talak terbagi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Talak roj'i, yaitu talak yang boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya berakhir. Talak 1 dan talak 2 kepada istri yang sudah pernah dicampuri. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak yang dapat dirujuk adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara baik-baik atau menceraikannya dengan cara yang baik-baik pula. B. Talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali. Talak bain ini ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Talak bain kubro, yaitu talak 3. Pada talak bain kubro ini suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah lagi sebelum istrinya yang tertalak itu nikah dengan suami lain dan sudah dicampuri kemudian diceraikan oleh suami kedua tersebut. 2. Talak bain sugro, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk kembali, tetapi mantan istri itu boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru dan tidak harus nikah dengan suami lain. Termasuk talak bain sugro adalah sebagai berikut. 1. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri. 2. Talak 1 dan 2 dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri tetapi dengan tebusan dari pihak istri atau khulu. Kepada yang ketiga termasuk bain kubro. 3. Talak 1 dan 2 yang jatuh karena terjadi persengketaan yang tidak dapat didamaikan, itu iddahnya sudah habis. Yang keempat, talak 1 dan 2 yang jatuh karena ia sumpah. Rujuk menurut bahasa adalah kembali, sedang menurut istilah adalah pengembalian perempuan kepada pernikahan pada masa iddah talak yang bukan talak main dengan cara-cara tertentu. Adapun hukum rujuk adalah sebagai berikut. 1. Wajib. Yang bagaimana yang wajib? Yaitu apabila suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum ia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak. 2. Haram. Yaitu apabila terjadi sebab rujuknya itu menyakiti istri. 3. Makruh, yaitu kalau perceraian itu lebih baik daripada rujuk lagi atau suami istri. 4. Jaiz, yaitu hukum rujuk yang asli. 5. Sunnah, yaitu jika yang dimaksud oleh suami untuk memperbaiki keadaan istrinya atau karena rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya. Selanjutnya, rukun rujuk. Rukun rujuk itu meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Istri. Untuk dapat rujuk kembali kepada suaminya, maka istri harus mempunyai syarat-syarat tertentu. A. Sudah dicampuri oleh suaminya. B. Keadaan istri yang dirujuk harus disebutkan. Apabila tidak menyebutkan istrinya, tidak sah rujuknya. C. Keadaan talaknya adalah talak roj'i, yaitu jika ia dengan talak tebus atau talak 3, ia tidak dapat rujuk lagi. D. Terjadinya rujuk sewaktu istri masih dalam iddah. Yang kedua, suami. Disyaratkan suami mau rujuk kembali kehendak sendiri, bukan dipaksa. 3. Sigot. Perkataan suami ketika merujuk kembali seperti A. Secara terang-terangan, yaitu dengan mengucapkan saya kembali kepada istri saya. B. Secara sindiran seperti saya pegang engkau atau saya kawin engkau.
Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, selanjutnya perhitungan masa iddah atau masa menunggu. Secara rinci, hitungan masa tunggu adalah sebagai berikut. 1. Wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai lahir kandungannya. 2. Wanita yang ditinggal mati suaminya, sedang ia tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. 3. Wanita yang dicerai suaminya dalam masa haid atau menstruasi, iddahnya 3 kuru atau 3 kali suci. 4. Wanita yang dicerai tidak mempunyai haid atau aisyah, misalnya masih kecil atau monopause, ya, maka iddahnya 3 bulan. Quran surah At-Tolak ayat 4. 5. Wanita dicerai suaminya dan belum pernah berhubungan kelamin, tidak mempunyai masa tunggu atau iddah. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, barangkali hanya itulah yang dapat ibu sampaikan. Dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.